Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Swe, dan hari ini saya sudah ada di Dava Farm ya. Ini progres terakhir untuk pembuatan kandang di tempatnya Mas Hasan, tepatnya di Bilangan Brenggong, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ini sudah 90% progresnya. Kita mau lihat ya, kita review sedikit terkait perkembangan farm ini. Seperti di belakang saya ini adalah bak atau kolam terpal yang digunakan untuk mengembangkan bang pakannya ya, untuk azulanya. Jadi masih ada penambahan satu kolam lagi rencana nantinya untuk bang pakannya, dan di area sekat ini memang digunakan untuk bang pakan. Di sini juga nanti akan ditanami beberapa tanaman herbal, termasuk boga begitu ya, kalau tanaman di perumahan gitu ya, yang ditaruh dalam pot-pot. Besok progresnya seperti apa. Dan di sini saya lihat seperti konsep taman ini di sini ya, ada beberapa ornamen yang cukup menarik. Di sini ada sirih gading yang ditanam di dalam pot bekas galon, ini cukup menarik dan kemudian cukup nyaman sekali suasananya. Dan besok tinggal lihat prosesi loading materinya. Di sini hanya tinggal membuat kolam untuk mandi dan minum entok. Kemudian untuk kandang tertutupnya juga sudah terpasang. Kebetulan tadi malam hujan dan sudah seperti dites begitu ya, kondisinya aman semua. Kondisi lantainya juga tidak tergenang air begitu, dan ini cukup representatif untuk budidaya ternak entok ini. Oke, untuk lebih jelasnya yuk kita lihat room tour untuk kandang entok seluas 12 kali 6 meter ini, dengan konsep atau penataan yang cukup indah seperti taman begitu ya. Jadi ini juga sekaligus mematahkan image bahwa kandang entok itu jorok atau tidak kumuh begitu, atau kumuh begitu ya, tidak bisa tertata dengan rapi. Buktinya ini tertata dengan bagus, bahkan bisa untuk nyantai-nyantai ini di sini. Oke, kita langsung lihat aja. Terus mantangi channel ini. Oke, kita mulai untuk room tournya. Ini di sekat sisi timur. Di sini adalah pengembangan untuk tanaman azulanya. Nah, di sini ada beberapa benih azula yang sudah ditebar, dan di bawahnya sudah diberi pupuk begitu ya, pupuk fermentasi yang sudah dibuat oleh Mas Hasan. Dan rencananya untuk menghilangkan jentik-jentik nyamuk nanti mau dikasih ikan, katanya ikan hias seperti gupi, kalau enggak ya cupang begitu ya. Dan ini ketinggiannya sekitar berapa ini, 40 sentian ya untuk ketinggiannya. Untuk lebarnya 1 meter dan panjangnya 2 meter. Dan di sini nanti untuk pengembangan azulanya akan untuk, dan ini belum diisi untuk azulanya, dan sangat rapi pembuatannya. Dan ini berada di tempat yang terbuka ya, memang harus di bawah sinar matahari langsung, dan ini di bawah tegakan pohon. Ini sore hari jadi agak tidak terlihat dengan jelas ya sinar mataharinya masuk ke sini atau enggak. Jadi memang konsep untuk pembuatan azulanya memang seperti itu. Nah, ini di sisi timur ya. Kita mau lihat di tempat pemeliharaannya. Nah, di sini yang saya maksud untuk kandang umbarannya nanti di sini, coba biar backlight. Nah, itu ada pintu. Di sini ada pintu. Saya coba praktekkan ya nanti menutupnya. Nah, ini pintunya ini untuk menutup sisi sekat yang timur begitu. Jadi entok tidak akan masuk ke area bang pakan. Dan yang saya maksud tadi untuk konsep pembuatan kandang seperti taman ini, di sini juga sudah ditanami ini sirih gading ya, ini tanaman hias. Nggak tahu nanti dimakan entok atau enggak, kayaknya enggak juga. Ini memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai ya, seperti galon air mineral ini. Nih, jadi kreatif sekali Mas Hasan, memang
Untuk pembuatan kandangnya memang konsep sedemikian rupa. Nah, jadi di sini nanti area umbaran untuk entoknya. Oke. Di sini kemudian ini nanti rencana untuk kolam pemandian entok juga untuk minumnya ya. Jadi di sini nanti dibuat dengan herbal ya, rencananya begitu. Untuk pembuangan airnya juga sudah dibuat, direncanakan, sudah dikonsep. Nah ini untuk tempat berteduh entoknya sudah dibuat sedemikian rupa. Atapnya juga cukup tinggi kalau saya lihat. Ini menggunakan asbes dengan ketinggian sekitar 3 meter ada ini ya, lebih. Dan ini nanti mungkin perlu ada penutupan sekat. Di sini juga sudah ditutup dengan kawat begitu ya, supaya entok tidak keluar. Mungkin nanti ada penambahan lagi supaya seperti ular dan lain-lainnya tidak masuk. Seperti di apa bahasanya, mulsa atau terpal atau apa itu ya, nanti banner atau apa untuk dipasangkan di sisi selatan ini. Kemudian lantainya juga sudah dibuat sedemikian rupa, dikasih sekam padi supaya lebih nyaman nanti entok-entoknya masuk ke sini. Luasnya sekitar 2 kali 4 meter ini ya untuk tempat berteduh entok-entok. Yang jelas ini nanti perlu ada pembuatan parit ya, ini untuk turun air ini supaya tidak masuk ke kandang tertutupnya, supaya entok lebih nyaman begitu. Nah, jatuhnya kan di sini nih, bekas-bekas air yang turun dari atap asbes. Jadi begitu. Jadi konsepnya cukup menarik ini untuk sebuah kandang entok begitu. Ini masih sekitar 80%, 90% lah untuk proses buatannya. Nanti kita lihat sampai proses loading materinya dan bagaimana perkembangan entoknya. Yang jelas ini cukup menarik. Di sana ada berbagai tanaman perdu. Ini menarik sekali. Dan ini penggunaannya cukup efisien menurut saya. Jadi tidak perlu harus menggunakan barang-barang pabrikan, hanya cukup dengan bambu begitu ya dindingnya, tapi malah original, apa bahasanya, klasik dan menarik sekali. Dan sini sudah seperti taman ya, ini ada tonggak-tonggak kayu jati, ini kayu jatinya, atau mungkin ini PR-nya nanti atasnya mungkin bisa dikasih ini paranet atau jaring begitu agar daun-daunnya tidak terlalu banyak. Karena di sini kalau musim kemarau, ini sebetulnya masih kemarau, hanya beberapa hari ini, 1 hari yang kemarin hujan. Jadi di sini ada daun-daun jati yang nanti mungkin bisa memudahkan untuk membersihkannya. Jadi kita lihat saja nanti konsepnya Mas Hasan ini bagaimana nanti untuk pengembangan yang kandang ini ke depannya. Jadi begitu ya pertemuan kita hari ini di Tongsley di channel ini untuk mereview kandang di Dava Farm ini di tempatnya Mas Hasan. Cukup menarik memang, seperti Mas Hasan bisa dikatakan pemain baru atau peternak pemula untuk ternak entok, tapi beliau sudah menguasai beberapa teknik pembreedingan, pembudidayaan atau peternakan untuk unggas-unggas lainnya, dan memang senang dengan unggas begitu ya. Seperti di depan banyak sekali unggas yang dibudidayakan dan sudah profit, sudah menghasilkan bahkan bisa jutaan itu ya omsetnya. Dan ini mungkin ke depan menjadi salah satu wawasan baru bahwa beternak entok juga cukup menjanjikan. Bahkan ini Mas Hasan merelakan untuk membuat kandang yang cukup luas di belakang kompleks farmnya, termasuk ini kemudian menjadi lokasi farm barunya, dan tetap saja menggunakan konsep yang cukup menarik menurut saya, karena ini sudah
seperti taman, bukan seperti kandang entok lagi. Besok kita lihat ketika sudah ada materinya, sudah ada entoknya. Kita tentu saja berharap nanti kedepannya farm ini bisa tumbuh berkembang bagus dan semakin meramaikan dunia perentokan di wilayah Purworejo khususnya dan di Nusantara pada umumnya. Oke, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini, semoga tetap menginspirasi dan bisa menjadi media untuk sharing bersama. Jangan lupa tetap dukung dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur Selawase, salim dari Tong Swe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.